Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di hari ini masih menerima nikmat dari Allah. Nikmat sehat, rezeki, hubungan yang bagus. Kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Edukasi kita, pentingnya sholat, kunci hidup tenang dan berkah. Jadi orang yang sholat itu adalah untuk mendapatkan kunci hidup tenang dan berkah, di mana sholat adalah tiang agama. Syahadat kita tahu sebagai pintu gerbangnya. Kalau ini menjadi tiang agama dan sarana komunikasi, karena ini adalah komunikasi kepada Allah. Jadi orang yang sholat subuh berharap itulah sholat terakhirnya. Toh dia masih hidup, bisa sholat zuhur. Berharap waktu sholat zuhur ini adalah sholat terakhirnya. Karena kita tidak tahu, yang punya adalah Allah. Sewaktu-waktu orang sakit itu bukan saja pasti meninggal ya, orang yang nggak sakit pun ya meninggal. Bahkan ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit nggak meninggal-meninggal. Oleh sebab itu, sholat ini adalah ibadah. Karena di sholat itu ada aturan. Jadi dibilang disiplin. Disiplin ini adalah untuk menegakkan peraturan. Jadi dia disiplin karena dia menegakkan aturan. Orang yang tidak menegakkan aturan tidak disiplin. Oleh sebab itu, kedisiplinan di sini harus betul-betul dipatuhi. Jadi kalau kita sholat itu ada rukun wudhu. Rukun wudhu itu diatur. Kayak kumur-kumur tidak dihitung, membersihkan jari tidak dihitung. Nah, rukunnya inilah yang disebut disiplin. Jadi kalau air wudu itu harus mengena siku, ya dikenakan. Nah, nanti juga diatur mana air yang bisa digunakan untuk wudu, air yang berbau tidak bisa, air yang terjemur tidak bisa, berubah warna. Nah, inilah diatur, ya ilmu. Jadi kita disiplin, jadi orang yang patuh. Jangan nanti orang sholat subuh 2 rakaat, kita 3 rakaat, nggak disiplin namanya itu. Jadi dipatuhi bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin, karena dia akan mematuhi aturan. Maka dia akan tercipta di sana ikhlas, rela. Jadi bukan karena dipaksa. Dia sholat bukan untuk dilihat orang. Dia sholat bukan karena takut sama istrinya. Dia sholat supaya nampak atasannya, bukan. Jadi dia memang ikhlas, rela untuk kepada Allah. Karena dia berkomunikasi kepada Allah. Orang yang sholat itu jauh dari dengki. Orang sholat itu jauh dengan sifat kasar, mudah nempeleng, tidak. Orang sholat itu dia tidak melakukan yang pekerjaan mungkar, pekerjaan yang dilarang. Jadi di samping dia mempunyai ketenangan batin, dia juga di sana untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dia tahu bagaimana cara membuang ludahnya, bukan sembarang saja orang ada di kanan kiri dia membuang dahaknya. Jadi dia ada aturan di sini. Jadi tidak bisa semena-mena dia. Jadi orang yang sholat di sini adalah dia ikhlas, dia tertib, dia ikut aturan. Sehingga tahu dia. Jadi kenapa orang yang sholat itu? Karena dia sedang berkomunikasi kepada sang penciptanya.
dia berkomunikasi kepada Allahnya. Jadi dia sangat mengkhusukkan. Jadi dia terfokus kepada satu. Jadi tidak dia membuat sebagai tameng ya. Jadi inilah yang disebut dari kunci utama pembuka pintu rezeki. Jadi orang yang sholat karena dia berdoa, karena dia sholat mengakui dia yang paling besar, maka sang pencipta itu tahu melalui malaikat, karena ada malaikat di kanan kita mencatat yang lebih baik, ada juga malaikat di kiri mencatat yang pekerjaan tidak baik. Jadi timbul rezeki. Jadi orang yang sholat itu mendapatkan rezeki. Kenapa? Dia membuka pintu rezeki dan keberkahan. Jadi kalau sudah membuka pintu rezeki dan keberkahan, maka ini akan membuat kita dalam satu ketenangan karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalnya orang sedang tidur, dia dengan sadar bangun, tidak mendongkol. Wah, orang sedang enak-enak tidur disuruh sholat. Wah, sedang dingin-dinginnya disuruh ambil wudhu. Nah, inilah melatih diri kita untuk kita ikhlas, melatih diri kita untuk fokus melaksanakan komunikasi kepada Allah sebagai hubungan kita vertikal kepada Allah. Sehingga orang yang sholat itu dia berdoa. Nah, dari doanya itu di sana Allah menjamin rezeki. Jadi orang yang sholat itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang itu tidak, karena memang sudah secara langsung terpelihara oleh Allah, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini sehari-hari. Mengapa sholat itu menjadi kunci? Jadi kalau rumah, kuncinya itu bisa dibuka, bisa masuk kita. Jadi nanti kita apabila di akhir daripada umur kita, begitu trompet sangkakala untuk membangunkan semua orang, akan ditanya yang mana yang masuk ke surga, mana ke neraka. Yang ditanya dulu itu adalah sholatnya. Bukan ditanya apa pangkatmu dulu, hartamu di mana, apa-apa yang kamu punya, bukan. Yang ditanya adalah sholatnya dulu. Sehingga inilah kita merasakan bahwa sholat itu menciptakan ketenangan batin. Sehingga gerakan-gerakan sholat itu berfungsi sebagai sarana relaksasi kepada Allah. Menurunkan dari sifat pemarah atau dikatakanlah hormon stres. Ada di sana akan bisa dilihat kortisol, sehingga orang tersebut datar, rendah, tidak sombong, tidak diajari sombong, dan di sana menenangkan bagaimana pikiran-pikiran kita tadi itu, sehingga tahu dia kita melepas beban kita di dunia ini. Dia melalui sholat itu akan tercipta. Maka di sini kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah, karena semua manusia yang hidup ini banyak mempunyai keinginan-keinginan yang tidak sama. Mungkin kalau orang yang kaya itu dia tidak lagi meminta untuk kaya, tapi orang yang miskin ini menginginkan kaya. Jadi benteng dari perbuatan buruk sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sholat yang khusyuk akan membentengi diri dari dosa maksiat. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sholat, maka kita mengurangi dari perbuatan yang maksiat, sehingga hati selalu diliputi rasa damai, rasa tenang, rasa puas. Karena itu adalah pondasi sebagai kesuksesan kita dalam berkomunikasi kepada Allah. Jadi begitu kita takbir, begitu kita menghadap, nah inilah aturan. Jadi diatur muslim ini untuk sholat menghadap ke kiblat, jadi tidak sembarang menghadapnya. Ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke barat, tidak. Jadi orang ini
dia disiplin, ada pengaturnya, ada tata aturnya, ada imamnya. Jadi tidak masing-masing orang ada 16 orang, ada 3 kelompok, tidak, itu semua menjadi satu kelompok. Inilah yang disebutkan ajaran. Islam itu mengajar amalan-amalan. Karena bagaimanapun nanti sholat itu yang akan ditanya kelak apabila kita meninggal. Kita akan mendapatkan hisab bagi mereka yang melaksanakan sholat. Jadi kalau sholatnya tetap sudah taat, maka yang lainnya juga akan berkurang. Tapi kalau kita sholat kita kurang, maka azabnya sangat besar. Inilah bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi tidak sama kekusukan anak-anak dan kekusukan orang tua. Orang tua juga demikian, ada yang dia sesudah tua baru teringat sholat, dengan dia dari kecil sudah terbiasa sholat. Begitu dia takbir sudah tidak ada lagi dunia ini yang dia pikirkan. Nah ini sudah bagus untuk bisa membuat satu kedamaian diri dia. Dia sudah ikhlas melakukannya, sehingga nanti dia akan terselamat dan mendapatkan pahala karena dia melaksanakan. Jadi dengan kita sholat akan mendapatkan 27 derajat. Jadi dalam sholat itu juga ada yang disuruh berjamaah waktu masuknya sholat. Jadi azan itu untuk manggil sholat. Waktu sholat itu adalah qomat. Jadi kalau sudah qomat tidak boleh lagi, harus ada imamnya. Jangan nanti imamnya belum ada, dia sudah qomat. Wah ini pelanggaran ini. Sehingga bisa beberapa detik, bahkan menit, nggak ada yang jadi imam. Pun kalau udah jadi imam, tunjuk menunjuk. Total yang ditunjuk ini salah, yang tidak fasih pula baca bismillah al-fatihahnya. Nah, inilah kedisiplinan dari kita melaksanakan sholat. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.